warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktunya, telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi ataupun sosialisasi budaya hidup sehat yang akan disampaikan nantinya oleh Ibu Ika Susilawati, calon guru penggerak angkatan ke-5 dari Kabupaten Muaro Jambi. Baiklah, sebelum acara diseminasi pada siang hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita buka bersama-sama dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, dan selanjutnya kita dengarkan bersama-sama penjelasan ataupun diseminasi ataupun pemaparan dari Ibu Ika Susilawati dari calon guru penggerak angkatan ke-5 dari Kabupaten Muaro Jambi. Kepada Ibu Ika Susilawati kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Santosa, dan saya ucapkan juga kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Muaro Jambi yang telah memberikan waktu dan kesempatan kami untuk menularkan atau mensosialisasikan apa yang kami dapat dari modul di guru penggerak ini. Jadi di sini kami bertugas untuk mensosialisasikan tentang bagaimana penerapan budaya positif yang akan dilakukan di lingkungan sekolah. Dan di sini kebetulan saya sudah menerapkannya. Kebetulan di sekolah sudah ada diterapkan budaya positif, namun untuk saat ini lebih dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami untuk menghadiri sesi sosialisasi atau diseminasi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Bagaimana Bapak Ibu guru semuanya? Kabarnya sehat? Sehat ya, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu di sini. Baik, di sini yang pertama mau saya sampaikan, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya tegak di sini bukan berarti saya lebih pintar dari Bapak Ibu semuanya, tapi saya bertujuan satu, hanya ingin menularkan apa yang sudah saya dapat dari program pendidikan guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Muaro Jambi. Untuk kesempatan kali ini di sini ada yang pertama. Nah, ini merupakan tugas kami ya Bapak Ibu tentang modul 1.4 di LMS di program pendidikan guru penggerak kami tentang bagaimana penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, kebetulan di sini ya, perkenalkan dulu, nama saya tadi Ibu Ika Susilawati. Kebetulan saya dipercaya untuk mengampu mata pelajaran IPA di kelas 7 ya. Kemudian saya sebagai calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Muaro Jambi. Jadi di sini saya mohon doanya, mudah-mudahan saya bisa melanjutkan program pendidikan guru penggerak ini sampai finish nanti. Kemudian adapun yang awal sekali, sebenarnya di sini ada pertanyaan pemantik ya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Nah, di sini ada 3 pernyataan ya Bapak Ibu guru semuanya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi selama ini kan kita mengira bahwa menghukum anak yang bersalah itu bertujuan untuk mendisiplinkan anak ya Bu ya. Nah, di sini yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif
seperti contohnya misalnya membaca, kemudian membersihkan halaman sekolah, ya, contohnya misalnya memutik sampah, kalau kita bilangnya memutik sampah ya Bapak Ibu ya kan? Nah, memutik sampah atau memungut sampah yang ada di sekitarnya, kemudian dibuang di tempat sampah atau di tempat yang semestinya, itu dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian pernyataan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, pada pernyataan yang ketiga ini, bahwasanya selama ini juga sudah pernah kita lakukan bersama ya Bapak Ibu. Kalau saya di sekolah saya, khususnya misalnya pembelajaran IPA, ada misalnya salah satu dari siswa itu saya tunjuk untuk siapa yang misalnya yang tahu apa itu pengertian dari ekosistem misalnya. Nah, seperti itu. Jadi ada anak yang bisa menjawab, kemudian ada juga yang mereka itu dengan kesadaran sendiri membuang sampah pada tempatnya juga, nanti itu akan saya hargai. Nah, dengan penghargaan seperti ini, biasanya kalau sebelum kita mengetahui tentang bagaimana budaya positif itu, kita berkeyakinan itu bahwa penghargaan tersebut dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, penghargaan itu kan tidak mesti harus berupa materi ya Bapak Ibu, bisa juga dengan ucapan, dengan pujian dan lain sebagainya. Sebelum lanjut, Bapak Ibu semuanya, di sini tadi apa setuju dengan pernyataan ini Bapak Ibu? Kira-kira setuju ya? Setuju. Oke. Lanjut. Adapun topik dalam eksplorasi konsep yang ada di program pendidikan guru penggerak kami ini, di sini ada 6. Yang pertama itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Bapak Ibu silakan monggo sambil diminum. Yang ketiga, kita santai aja nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kemudian yang ketiga itu ada keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi. Ada 5 posisi kontrolnya di sini. Yang keenam itu restitusi, yaitu yang disebut sebagai segitiga restitusi, yang nanti akan kami tampilkan. Eksplorasi konsep. Nah, di sini pembelajaran 2.1 tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini yang akan mau kita bahas ya. Yang pertama, adapun perubahan paradigma kegiatan kepala tangan. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini ada ilustrasinya. Misalnya ada A dan B. Ini adalah contohnya, misalnya saya dengan teman saya atau ibu dengan teman ibu yang lain, rekan guru yang lain misalnya. Kemudian sobeklah secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut ya dengan segala daya kekuatan, ya, sekuat tenaga kalau bahasanya kita yang mampu. Buatlah sebuah kepalan. Nah, kemudian teman B, ya, teman kita akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberi benda tersebut. Dan yang B tadi ini atau rekan kita itu dia bisa membujuk, mengancam, kemudian menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan kita tersebut. Di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Yang selanjutnya
Di sini ada perubahan paradigma teori kontrolnya atau ilusi kontrolnya. Sebentar, ada kesalahan teknis. Kemudian ada di sini yang model berpikir tadi, ya, ada 5 posisi kontrolnya. Yang pertama penghukum, kemudian posisi yang kedua bisa sebagai pembuat rasa bersalah, posisi yang ketiga ada teman, sebagai teman. Jadi posisinya di sini sebagai sahabat atau sebagai teman atau sebagai rekan. Yang keempat itu ada sebagai pemantau. Kemudian posisi yang kelima ada sebagai manajer. Nah, dari yang kelima manajer ini, segitiga restitusi nanti akan kami tampilkan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, disinilah yang berhubungan dengan keyakinan yang dibentuk dalam kelas kami, Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang terakhir ada realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Nah, di sini ada 5 kebutuhan, ya, dasar sebagai seorang manusia. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup, ya Bapak Ibu semuanya. Yang kedua penguasaan. Kemudian yang ketiga itu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang keempat itu kebebasan atau kesenangan. Nah, itu termasuk ke dalam 5 kebutuhan sebagai dasar atau fondasi yang seperti kita lah Bapak Ibu ya, sebagai manusia pasti punya 5 kebutuhan ini. Bukan kebutuhan yang lain ya, seperti kalau itu kan kebutuhan kita sehari-hari ya. Nah, ini beda karena kita membahas tentang kebutuhan yang ada pada untuk mendisiplinkan atau membiasakan disiplin positif. Apakah makna disiplin? Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, disiplin itu berasal dari disiplina, ya, yang artinya itu belajar. Yang artinya itu belajar, Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kedua itu ada makna asal dari kata ini, berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini kami sadur dari salah satu sumber ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang selanjutnya, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di sini kecenderungan umum yaitu untuk menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan itu sangat erat sekali ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau ada kata-kata disiplin, kok kayaknya selama ini memang kita merasa gimana Bapak Ibu kalau dengar kata disiplin? Kayaknya sesuatu hal yang apa ya? Yang tidak nyaman gitu ya Bapak Ibu ya. Tidak nyaman gitu. Jadi kalau kita mau disiplin, berarti kayaknya pokoknya kesannya tidak nyaman gitu. Harus ini, harus begitu, harus ini, harus begitu. Nah, kemudian dari disiplin dengan ketidaknyamanan tadi itu bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Di sini ada contoh penerapan disiplin di sekolah ya, yang sudah saya lakukan
sekolah. Yang pertama itu saya membiasakan Bapak Ibu sebelum masuk di kelas itu, awalnya yang pertama adalah baris. Jadi di sini posisi kontrol seorang siswa, ya, dia merasa bahwa dia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Jadi merasa nah ini ya yang pertama tadi, baris sebelum masuk kelas saya biasakan supaya salim, ya, atau salam, senyum, sapa. Kemudian di sini juga saya bisa menerapkan kedisiplinan yang lain. Contohnya misalnya di sini kan nampak sebelum anak masuk ke kelas, saya biasakan karena di situ nampak dia pas waktu berdiri baris itu nampak baju yang nggak dimasukkan, kemudian ada yang nggak pakai kaos kaki, itu sekalian juga saya terapkan di situ. Kemudian yang kedua itu penerapan yang saya lakukan di sekolah itu yaitu piket kelas. Kebiasaan dalam membersihkan lingkungan kelas, ya, khususnya lingkungan kelas sendiri. Kebetulan saya di sini dipercaya sebagai wali kelas 7D. Jadi anaknya itu luar biasa sekali Bapak Ibu semuanya. Kalau ya sebenarnya kita bukan untuk memaksa, ya, kita ingin menumbuhkan rasa kesadaran mereka terhadap kebersihan di lingkungan kelas mereka. Itu memang butuh proses dan memang butuh, kadang-kadang saya juga butuh otot juga di sini, otot ini tenggorokan saya. Jadi kalau ngomong kalau nggak keras pun dia nggak bakal ini juga. Nah di sini piket kelas itu saya bagi berdasarkan harinya. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu sudah ada. Jadi kami bagi rata, ada anak siswa cowok dan siswa ceweknya. Nah di sini setiap pagi saya biasakan untuk bersih dulu kelasnya sebelum masuk ke kelas. Lingkungan kelas bagian luar dan bagian dalam kelas. Kemudian di sini ada piket umum. Nah, piket umum di sini kebetulan di sekolah sudah diterapkan dari tahun-tahun sebelumnya bahwa piket umum itu dilaksanakan setiap jam sebelum belajar. Jadi sebelum masuk ke kelas, sebelum bel berbunyi, piket umum ini dilaksanakannya 2 kali dalam 1 minggu. Jadi 1 minggu itu ada 2 kali anak ini piket umum berdasarkan bagian-bagian atau lahan-lahan mereka. Ada yang membersihkan labor, ada yang membersihkan perpustakaan, bagian WC guru, WC siswa, kemudian bagian lapangan dan perpustakaan dan lain. Adapun nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang menunjukkan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, di sini nilai-nilai tersebut, ya, itu bersifat universal, kemudian lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Poin yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Di sini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 Bapak Ibu. Kemudian poin yang kedua, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia, ya. Kita kenal dengan P3. Bapak Ibu sudah dengar ya kata-kata P3 ya? Iya, P3 itu adalah Bapak Ibu, pertolongan pertama. Ada apa Bu? Bukan pertolongan pertama ya, tapi P3 itu adalah profil belajar Pancasila. Yaitu apa saja profil belajar Pancasila? Nah, Bapak Ibu mungkin semuanya sudah tahu juga ya, karena kita di sini sudah mulai menerapkan lagi, mulai menguatkan lagi Bapak Ibu. Yang pertama,
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia. Kebiasaannya biasanya kalau di tempat saya di kelas biasanya di kelas saya ya, di kelas yang saya ampu, tapi sebenarnya semua kita sudah menerapkannya Bapak Ibu. Sebelum belajar dimulai, maka kita melakukan berdoa secara bersama-sama terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Yang kedua, profil pelajar Pancasila yang kedua yaitu mandiri. Nah, mandiri di sini bisa kita terapkan dengan contohnya misalnya seperti mengerjakan tugas ini secara mandiri, atau mereka membersihkan kelas ya sesuai dengan jadwal yang sudah ditempel di dinding kelas mereka masing-masing. Maka itu sudah menumbuhkan rasa mandiri mereka ya, kebersihan, kedisiplinan baju ya, kerapihan baju juga. Kemudian yang ketiga itu bernalar kritis ya, bernalar kritis. Ini kita biasakan juga. Yang keempat ada berkebinekaan global. Teori motivasi perilaku manusia di sini ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, di sini merupakan suatu motivasi secara eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya, bagaimana bentuknya? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu merupakan motivasi eksternal juga. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Di sini seperti halnya saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini termasuk ke dalam motivasi internal, yaitu tujuan dari disiplin positif itu tadi ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada Bapak Ibu, ada yang masih kenal foto siapa ini Bapak Ibu? Iya, ini merupakan profil atau foto dari Bapak pendidikan kita ya, yang sangat berjasa, yaitu beliau ini banyak sekali jasanya di bidang pendidikan, sampai sekarang pun masih bisa kita terapkan ya. Kemudian di sini beliau mengatakan merdeka. Menurut beliau Ki Hajar Dewantara atau KHD ini, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, itu namanya merdeka Bapak Ibu. Kemudian apa itu restitusi? Nah, Bapak Ibu sudah mendengar kata restitusi sebelumnya? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Oke. Restitusi ini ya merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka ya, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kental atau lebih kuat. Kemudian restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Di sini dengan cara membantu murid untuk berpikir ya, kemudian bagaimana ia, seperti apa yang mereka inginkan ya, itu suatu tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan terhadap orang lain ya. Itu menurut dosen, kami kutip dari dosen tahun 2004. Adapun 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, banyak sekali ya Bapak Ibu. Restitusi itu ternyata ada 9. Nah, di sini yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Bukan menebus tapi belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Beda ya Bapak Ibu, tawaran dengan paksaan
berbeda ya. Kita memaksa dengan menawar beda nggak? Beda ya. Iya betul ya. Jadi kalau kita menawar itu kan kita memberikan suatu pilihan ya. Kalau boleh, kalau mau gitu kan ya. Tapi kalau paksaan, ya memang mau nggak mau harus gitu. Kalau paksaannya Bapak Ibu ya, setahu kita seperti itu. Kemudian yang keempat, ada restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri. Itu merupakan cara yang paling baik. Selanjutnya yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Juga berbeda antara karakter dengan tindakan, sangat berbeda. Kemudian yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian selanjutnya ada eksplorasi konsepnya Bapak Ibu. Pembelajaran yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan itu kan satu pihak ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu pasti melibatkan lebih dari satu orang ya kan, namanya. Jadi di sini ada 3 poinnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter dengan orang lain? Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti suatu pelatihan? Nah, itu merupakan suatu peraturan ya Bapak Ibu ya, peraturan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Dari sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ya. Nah ini dia keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yang merupakan suatu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah di sini ada gambar apa ya Bapak Ibu di sini? Ini merupakan lingkaran atau circle ya. Jadi di sini ada saling keterkaitan atau hubungan antara budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Jadi di sini ya ada peraturan kelas itu mampu menciptakan atau menimbulkan yang namanya keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu bisa menciptakan lingkungan positif. Nah, dengan adanya keyakinan kelas tadi, maka timbullah lingkungan positif yang ada di bawah. Kemudian terwujudlah yang namanya budaya positif itu tadi. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, di sini keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak. Kemudian mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Yang keempat, keyakinan kelas itu sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nanti membuat keyakinan kelas tapi ternyata nggak nyambung dengan yang di kelas. Kemudian yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, itu seperti contohnya ya Bapak Ibu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini perlu direvisi lagi gitu. Lanjut ya, yang mana merupakan keyakinan kelas itu seperti apa, kemudian mengapa. Nah di sini ada
gambar ya Bapak Ibu. Di sini ada TK Dharma Wanita misalnya di sini. Kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Nah ini ada salah satu contohnya Bapak Ibu. Menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Kemudian ada di sini kesepakatan kelas yang lain misalnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami dan guru atau kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat untuk belajar. Yang ketiga, yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah ini salah satu contohnya. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas Bapak Ibu? Yang keyakinan kelas berarti ya yang ini ya Bapak Ibu ya. Nah, yakin gitu kan, saling menyayangi, kemudian kami murid yang semangat belajar, yakin gitu kan. Kemudian yang selanjutnya ada peraturan dan keyakinan kelas. Di sini peraturannya bagaimana selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya termasuk ke dalam poin tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Berarti kalau dilarang mengganggu orang lain di sini keyakinan kelasnya poinnya adalah menghormati ya Bapak Ibu, yang saling menghormati dengan orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai juga merupakan menghormati orang lain dan saling berkomitmen. Kemudian yang keempat, melakukan kekerasan termasuk ke dalam poin keyakinan kelas keselamatan, kemudian juga menghormati orang lain juga. Dilarang menggunakan narkoba, berarti termasuk dalam poin kesehatan. Bergantian atau nunggu giliran, antri lah yang Bapak Ibu. Di sini termasuk dalam poin menghormati orang lain juga dan bersabar. Kemudian menggunakan masker karena beberapa tahun yang lalu kita memang mengalami suatu pandemi yang parah ya Bapak Ibu. Jadi ini juga termasuk kita sertakan di sini. Nah, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai normal kembali. Gunakan masker termasuk ke dalam poin kesehatan keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, termasuk ke dalam keselamatan dan keamanan. Dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini ada 3 penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan itu bisa juga mematikan kreativitas anak. Kemudian justru yang ketiga ini malah penghargaan itu bisa mengurangi motivasi intrinsik. Nah ini yang kalau dihukum oleh pelanggaran. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah mungkin Bapak Ibu sudah lebih paham yang mengenai apa itu beda dari hukuman dan konsekuensi. Nah ini di sini kami tampilkan kembali ya Bapak Ibu supaya kita lebih ingat kembali. Dan di sini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi berarti sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit baik fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama, berarti membekas di hatinya. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Paksaan, stimulus atau tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, kemudian konsekuensi diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu atau disebut sebagai teror. Nah, ini merupakan perbedaan antara hukuman dengan konsekuensinya. Di sini ada identitas gagalnya, ada identitas suksesnya. Jadi di sini bisa kita lihat mana yang termasuk ke dalam identitas gagalnya itu yang bagaimana menurut hukuman, dan identitas sukses sesuai dengan kedisiplinan. Yang pertama yang mau kita bahas di sini tentang hukuman yang sebagai identitas gagalnya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi tadi yang seperti kita sebutkan di depan tadi. Yang
sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan suatu pilihan. Kemudian yang selanjutnya, peraturan adalah kamu harus bagaimana, peraturannya adalah ini, kamu harus begini. Nah, kalau konsekuensinya apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Nah, terima kasih. Nah, seperti itu. Kemudian kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut atau masalah ini? Kemudian murid atau anak membenci peraturan. Nah, ini kalau yang konsekuensinya murid atau anak menghormati peraturan. Nah, kalau restitusinya murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Di sini yang hukuman ini bersifat apa Bapak Ibu? Negatif ya, negatif. Kemudian konsekuensi itu netral. Nah, kalau restitusi ini ternyata dia dapat menimbulkan suatu hal yang positif. Lanjut ya Bapak Ibu, sambil diminum silakan. Eksplorasi konsep pembelajaran 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia di sini kita sebenarnya pada hakikatnya itu sama ya Bapak Ibu, ada 4. Yang tadi yang saya bacakan di depan tadi ada 4 ya. Rasa kasih sayang ya, kita kan butuh juga ya rasa kasih sayang Bapak Ibu. Anak juga seperti itu. Jadi anak murid kita butuh kasih sayang ya. Enggak itu enggak cuma di rumah tapi di sekolah juga, karena kita berlaku sebagai orang tua kedua dari anak tersebut. Yang pertama tadi kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau anak itu di kelas merasa disayang ya, kemudian kita sayang sama dia, kita merasa memilikinya, dia juga merasa diterima di sekolah itu, di kelas itu bersama kita. Nah, itu bagus sekali ya. Nah, di sini yang kedua penguasaan. Ya, penguasaan, kemudian kesenangan, ada kebebasan. Ini hanya simbol saja Bapak Ibu di sini. Kalau ini simbol hati, ada simbol bintang itu penguasaan, kemudian kesenangan ya. Kesenangan ini gambar apa ini Bapak Ibu? Balon ya. Kemudian yang keempat ada kebebasan. Kebebasan di sini disimbolkan dengan simbol hewan kupu-kupu. Jadi dia terbang bebas kemana saja dia mau. Eksplorasi konsep yang selanjutnya yaitu pembelajaran yang kelima. Yang kelima itu ada 5 posisi kontrolnya. 5 posisi kontrolnya di sini ada juga tadi Bapak Ibu motivasi, kemudian identitas gagal, ada identitas berhasil atau suksesnya, ada identitas kontrol dari luar dan kontrol dari diri sendiri. Di sini menghindari hukuman ada 2, yaitu sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Jadi 2 poin ini termasuk ke dalam bagaimana cara menghindari hukuman tadi ya. Itu termasuk dalam identitas gagal atau kontrol dari luar. Nah, di sini guru berbuatnya bagaimana? Menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti, menyindir, itu termasuk ke dalam hukumnya Bapak Ibu. Jadi karena selama ini kita kalau belum tahu seperti ini kan seolah-olah memang membuat anak itu biar jerah ya, tapi ternyata memang itu tidak baik gitu ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah di sini ya, berceramah, kemudian mengatakan ini seharusnya begini, ibu tuh kecewa sekali, ibu kecewa terhadap kamu, seperti itu contohnya. Kemudian ada di sini juga kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti akibatnya, seperti itu. Kemudian hasilnya bagaimana? Anak-anak memberontak, menyalahkan orang lain, kemudian bisa berbohong juga ya Bapak Ibu. Di sini kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi kan seperti itu ya anak itu ya. Biarkan saja, nanti juga Bapak Ibu itu marah-marah lagi kok, gitu kan ya. Jadi kalau membuat orang merasa bersalah, maafkan saya. Nah, itu ada kata-kata maafkan saya. Dampak pada muridnya mengulangi kesalahan. Nah, kalau pada membuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri. Ini juga berbeda Bapak Ibu dengan yang kontrol dari luar dan kontrol dari diri sendiri tadi, ya. Teman, pemantau sebagai manajer. Nah, di sini bisa diperhatikan Bapak Ibu semuanya. Kita lanjutnya bisa ya Bapak Ibu ya. Oke. Segitiga restitusi. Saya tayangkan Bapak Ibu
Jadi waktu merekam itu juga sebenarnya memang itulah kelemahan kita kalau dalam membuat suatu video tuh, memang ini Bu kendalanya. Jadi suaranya bagaimana supaya kuat, masa ya pakai mic kan gitu di dalam kantor gitu. Di sini ada poin menstabilkan identitas yang tadi ya. Ini salah satu siswa bernama Hani Hileri dari kelas 7D. Nah, dia banyak sekali kesalahan kemarin tuh, tidak membuat tugas, PR juga pun nggak mengerjakan. Dia dapat laporan dari guru mapel matematika dari Ibu Anggit. Jadi saya panggil di sini. Itu tadi video yang sudah saya tayangkan, namun suaranya kurang mendukung ya Bapak Ibu, tapi setidaknya kita tahu bagaimana cara menerapkan dari segitiga restitusi tadi. Terima kasih. Pernyataan ada siapa yang menyatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat orang jadi merasa bersalah ya Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu, berarti kan jadi merasa bersalah. Ini siswa kita. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu berarti kayak seolah-olah kita menghukum gitu ya. Hukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah itu siapa yang mengatakan itu sebagai teman? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah itu termasuk ke dalam pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Berarti ini sama dengan poin yang kedua ya Bapak Ibu, antara penghukum ini tadi ya. Penghukum, kamu selalu paling yang terakhir kalau mengumpulkan tugas. Nah, seperti itu. Kamu yang selalu yang terakhir kalau masuk kelas. Nah ini contoh dari penghukum. Eksplorasi konsep yang pembelajaran 6, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini, nah ini saya tampilkan ya Bapak Ibu, ini bentuk dari segitiga restitusi. Ada validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Kalau validasi kebutuhan itu bagaimana bentuknya? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan kesalahan tersebut, mengapa kamu melanggar tersebut. Itu jadi termasuk ke dalam validasi kebutuhan. Menstabilkan identitas, di sini ada juga setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Bukan satu-satunya kamu itu yang melakukan kesalahan, banyak teman kamu yang melakukan kesalahan, tapi jadi di sini merupakan bagaimana menstabilkan identitas itu tadi. Kemudian yang menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Tidak akan ingat ya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati sebelumnya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih nak? Nah, seperti itu ditanyakan, itu merupakan bagaimana atau usaha bagaimana dalam menanyakan keyakinan terhadap anak tersebut. Di sini dalam poin menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di sini guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini kok. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu itu tidak tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu ya Bapak Ibu merupakan contoh perkataan guru yang dapat menstabilkan identitas. Lanjut, validasi kebutuhan. Di sini membantu siswa dalam mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu.
pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic needs, ya, atau basic needs. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun atau survival. Kemudian di sini guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, ya. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Biasanya kalau berebut sesuatu, ya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, seperti itu Bapak Ibu, ini jadi termasuk ke dalam validasi kebutuhan. Kemudian kalau yang menanyakan keyakinan, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial, dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu lakukan itu? Kamu melakukan kesalahan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini contoh dari segitiga restitusi tadi ya Bapak Ibu sudah saya tampilkan. Nah, mungkin hanya itu yang sudah saya paparkan tadi. Itu merupakan poin yang paling terakhir tadi ya Bapak Ibu tentang contoh segitiga restitusi tadi. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya tularkan ini bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua ya Bapak Ibu semua. Sebagai seorang pendidik, kita juga punya keinginan untuk memajukan dunia pendidikan, ingin mencetak generasi atau pelajar yang memiliki P3 tadi, yaitu profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan kita bisa semuanya sebagai seorang pendidik yang baik, ya, sebagai panutan. Kita tidak hanya untuk mendikte anak, tapi kita juga bisa menjadi seorang panutan atau pedoman bagi mereka. Nah, itu yang paling utama. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika sudah meminta banyak waktu Bapak Ibu semuanya. Kami kembalikan lagi kepada Bapak moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Ika Susilawati yang sudah memaparkan atau mendiseminasikan budaya positif untuk SMP kita. Dan selanjutnya karena sudah selesai, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya. Dan marilah acara pada siang hari ini kita tutup bersama-sama dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan selanjutnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu. Ya, masuk Hani. Oke, duduk. Hani, kamu tahu kenapa Ibu panggil kamu ke kantor? Iya Bu, saya tahu karena saya jarang masuk sekolah. Nah, baik, berarti kamu sudah tahu ya kesalahan kamu. Nah, menurut kamu perbuatan kamu itu benar atau salah? Salah Bu. Nah, kalau kamu menyadari itu salah, berarti kamu udah menyadari ya. Kalau kamu tahu perbuatan itu salah, itu bagus, berarti kamu menyadarinya, Hani. Ya? Iya Bu, saya menyadari dan mengakui perbuatan tersebut salah. Nah, berbuat salah itu wajar, Hani, ya. Tidak semua orang itu, setiap manusia itu sempurna itu enggak. Semua pasti melakukan kesalahan juga. Dan kamu bukan satu-satunya murid Ibu yang berbuat dengan Tugasnya tidak saya kerjakan. Oke. Nah, sekarang gini Ibu paham ya, Hani di awal semester dulu kan kita sudah membuat keyakinan kelas.
Ingat kan? Nah, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu kan sudah kita sepakati bersama ya. Kemudian kita tempel tuh di kelas tuh. Nah, coba masih ingat kan dengan kesepakatan tersebut? Masih. Oh, oke lah. Nah, coba kamu sebutkan nilai keyakinan atau kesepakatan apa saja yang kamu ingat waktu kita buat kemarin di kelas. Menghargai orang lain, tidak membawa HP ke sekolah, disiplin dan tanggung jawab, serta semangat belajar. Bagus kamu berarti ya. Nah, kamu udah ingat gitu ya. Tadi kamu kan menyebutkan disiplin atau tanggung jawab serta semangat belajar ya. Nah, apakah kamu sudah menjalankan kesepakatan itu? Saya belum menjalankannya. Belum. Oke. Nah, sekarang tindakannya apa? Selanjutnya untuk memperbaiki kesalahan kamu ini. Saya akan meminta maaf dengan guru mata pelajaran, dan saya akan meminta penjelasan dengan tugas yang belum saya pahami. Selanjutnya, saya akan mengerjakan tugas tersebut. Ya, bagus ya. Kalau kamu punya pemikiran seperti itu ya, Ibu senang sekali dengar. Nah, sekarang bagaimana perasaan kamu setelah melakukan restitusi ini? Saya merasa lega, dan saya merasa harus bertanggung jawab dengan perbuatan yang saya lakukan. Oke, bagus sekali ya, Hani ya. Ibu pengennya kamu